Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan. Serukanlah di sana sabda ini, dan katakanlah, dengarkanlah sabda Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah sabda Tuhan semesta alam, Allah Israel. Perbaikilah tingkah langkah dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini. Jangan percaya kepada perkataan dusta. Ini baik Tuhan, baik Tuhan, baik Tuhan. Hanya apabila kalian sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkah dan perbuatanmu, apabila kalian sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kalian sendiri, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama kalian di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu sejak dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi ternyata kalian percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kalian mencuri, membunuh, berzinah, dan bersumpah palsu, membakar kurban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kalian kenal. Lalu kalian datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan, sambil berkata, "Kita selamat," agar dapat melanjutkan segala perbuatan yang keji itu. Sudahkah menjadi sarang penyamun rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Aku melihat sendiri semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus membentangkan satu perumpamaan kepada orang banyak. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya, tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu?" Jawab Tuhan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah para hamba itu, "Maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia menjawab, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kalian mencabut lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai menuai tiba. Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Uskup, Dino senantiasa dan sudah beberapa bulan terakhir ini mengutus tim katekese di daerah-daerah misi, dan itu membangkitkan optimisme adanya pengembangan iman di tempat-tempat diaspora, bahkan di tengah-tengah umat beriman di Keuskupan ini. Itu adalah hal yang positif. Tetapi bacaan Injil hari ini mengingatkan kita bahwa hal yang baik itu jangan sampai kita menjadi lengah, karena juga setan tidak tinggal diam, berusaha juga mencari celah untuk menaburkan
dengan hal-hal yang jahat dan menentang hal-hal baik. Pengalaman apa yang dialami di Taliabu dialami oleh Pastor Thomas ketika beliau dulu sudah berkarya di Taliabu. Banyak umat penduduk asli masuk Katolik, tapi ketika dibiarkan beberapa lama banyak yang meninggalkan gereja Katolik. Ketika kita lengah maka terjadi perubahan. Kita kehilangan umat atau juga kehilangan orang-orang baik, sehingga kita hari ini lewat bacaan Injil pada hari ini mengingatkan kita untuk terus tidak lengah melakukan karya-karya pewartaan yang baik dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan, benih-benih sabda kebaikan boleh terus berkembang di tengah-tengah umat manusia. Bukan saja di tengah-tengah umat manusia yang kita wartakan, tapi juga dalam diri kita, para pelayan-pelayan Tuhan. Para frater akan menjalani tahun diakonal, tahun khusus, tahun pastoral. Tetapi kalau para frater dan kita juga para imam tidak terus membenahi hidup kita, maka tak jarang juga bahwa kita sendirilah yang mendapatkan benih-benih kejahatan itu, dan kejahatan itu bisa justru berkembang dalam diri kita, sehingga karya pewartaan kita akan menjadi terbengkalai. Hingga setiap pagi ada doa pagi, ada misa selalu, dan juga membaca kitab suci, dan seterusnya. Hal-hal yang senantiasa membantu kita untuk mengembangkan dan mendalami iman kita pada Kristus, itu senantiasa kita lakukan, sehingga tidak memberikan peluang kepada si jahat untuk menguasai diri kita dan membuat kita gagal dalam karya-karya pewartaan. Nah, kita sama-sama hari ini juga diingatkan untuk senantiasa membenahi diri, mendalami terus iman kita, sehingga kita menjadi kuat dalam karya-karya pewartaan kita. Hal yang menjadi harapan pada kita lewat bacaan Injil pada hari ini, bahwa dalam semua karya itu yang menjadi pemilik ladang adalah Tuhan sendiri yang akan mengatur semuanya, yang akan menghancurkan lalang benih-benih kejahatan, sehingga kita diajak untuk berpaut, berpedoman pada sang pemilik ladang, yakni Tuhan sendiri, karena Tuhanlah yang akan mengatur segalanya. Mari kita berdoa supaya karya-karya baik yang boleh kita lakukan dalam hidup kita menjadi bagian dari pelaksanaan tugas pelayanan yang Tuhan berikan pada kita, boleh terus berkembang dalam hidup kita. Semoga demikian. Amin.